Danantara ini bakal menguntungkan apa membuntungkan, atau akan menyengsarakan rakyat, atau malah uangnya bakal hilang. Tapi cara menjelaskannya jangan pakai bahasa-bahasa jelimet loh. Bahasa-bahasa yang daki-daki, bahasa yang akademisi jangan. Rakyat gak mudeng. Orang perlu nganggo istilah sing kamera tahu krungu, gak usah sok menunjukkan diri sebagai wong pintar. Ini Begawan harus ngomongin lagi tentang Danantara ini. Karena terbukti diluncurkannya lembaga baru ini tidak disambut dengan baik oleh masyarakat, oleh publik. Sepertinya yang juga sudah tak sampaikan di episode sebelumnya, ada faktor-faktor yang bikin rakyat gak percaya. Omong-omongnya Prabowo soal Danantara. Lah kok kemarin itu adiknya, yaitu Pak Hasyim Joyo Hadikusumo malah cerita, kalau mau motong APBN rutin tiap tahun untuk lembaga investasi ini. Nah, pengen ngerti berapa potongan APBN segede piro itu tiap tahun akan dipotong untuk dimasukkan ke Danantara. 326 triliun. Lah, terus duitnya ragu ngopo ada di dalam Danantara ini. Potongan itu rutin disetorkan tiap tahun selama presidennya Prabowo. Kan kita bingung loh dengan pernyataan dia itu. Ini si Ade ini juga jadi pejabat negara resmi loh. Jabatannya utusan khusus presiden di bidang iklim dan energi. Loh, apa yang disampaikan Mas Hasyim ini ya makin terang semua toh, cetok toh. Indonesia tambah gelap, soyo peteng beruet, soyo raket apa-apa ini. Terus uangnya kalau masuk Danantara itu apa? Coba. Sedangkan masyarakat butuh sekarang untuk peningkatan kinerja mereka atau membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan rakyat yang sekarang di PHK. Kenapa anggarannya segede itu malah justru dimasukkan ke Danantara, tidak berbuat apa-apa? Dan misalnya Prabowo bisa jadi presiden 2 periode, maka Danantara akan total 3.260 triliun atau setara setengah APBN. Loh, pernyataan itu ya genangnya dape-dape loh. Mari merinding dan marayatin bulat-bulat. Bagi Begawan, ini kakak adik cara melihat APBN kok kayak duit nganggur saja loh. Kita masih bayar hutang yang 8.000 triliun. Pemangkasan setiap kementerian itu mengakibatkan beberapa prospek program berhenti. Apa nggak mikir sampai ke situ? Tidak bisa melihat bagaimana perspektif pada APBN ini bukan dilihat pada tanggung jawab mereka yang dapat posisi sekarang jadi pemerintah loh. Bukan hanya ketua partai, mereka berdua tak maknai seolah-olah bisa pakai APBN itu semaunya. Lah ini DPR ya dong ngopo gitu loh. Namun tidak merasa ikut bertanggung jawab. Bila rakyat sekarang makin sengsara. Ini beneran loh, Pak Hasyim ngomong tiap tahun loh ini. APBN bakal diefisiensi kalau bahasa mereka itu. Setorkan ke Danantara. Nek Danantara rutin tiap tahun dapat setoran APBN, Begawan kan merasa iki Danantara ini lembaga investasi. Badan pengelola investasi. Opo tukang pala. Lah iya no. Aku tuh tak takoni no. Kok dengan pemaksaan dipotong 300 triliun lebih untuk dimasukkan Danantara, dan untuk apa? Memang hanya ada aturan atau regulasi, entah undang-undang, peraturan pemerintah, kepres yang mengharuskan segitu atau begitu, nggak ada. Nek nggak ada itu berarti presiden memaksa kehendak, mesti ada setoran ke Danantara. Ya iya kalau caranya begitu, negara mesti rutin setor. Apa nggak dimanai sebagai sebuah pemalaan itu, pemaksaan kehendak. Lah duit sebesar itu kan duit APBN, duitnya rakyat itu. Haknya kita semua, bukan duitnya mbah-mbah kalian. Bukan warisan dari nenek moyang kalian. Lo analogi atau perumpamaannya itu sederhana sebenarnya. Kalau kita pengen paham loh. Emang ada ya bayi yang terus disusoni, disuapi sampai usia 10 tahun gitu. Aku itu bayi neng. Neng sudah bocah atau bocah manja itu. Atau anak sampai usia 40 tahun masih terus-menerus dikasih duit. Ini bocah males ini. Kira-kira masuk akal nggak? Nek mereka kondisi difabel,
berkebutuhan khusus itu jelas beda, bisa dimaklumi. Ya, apa ini Danantara ini? Bagi Prabowo sama Hasim sebagai lembaga dengan kondisi disabilitas, sehingga sampai 10 tahun kudu disusani terus, dia menganggap begitu. Lu Danantara itu belum terbukti apa-apa kok. Entah itu lembaga sehat atau tidak. Yang ini marahi mahasiswa do demo Indonesia gelap ya, Indonesia suram, peteng dedet ditampekkan ya bener akhirnya mahasiswa ini. Ini tak kasih perumpamaan lain ini supaya ngompol paham. Misalnya anak atau istri kita meh buka usaha dan kita izinkan. Jika rugi di bulan ke-6 atau ke-10 masih bisa dimaklumi. Yang penting besarannya ruginya mengecil. Tapi apakah kita tolerir hingga 10 tahun minta disuntik modal terus? Dan yang dia minta itu 10% dari jumlah pendapatan bulanan. Lah ya sak belutak-belutak. Nggak nalar itu namanya. Nah, logika atau perumpamaan begini ini memang sing tak sampaikan di ngompol supaya mudah dipahami. Ben gampang ngombayangi lah. Kalau dengerin atau membaca apa yang disampaikan Pak Hasim mungkin gak do mudeng. Karepe opo. Wong dia itu pengusaha gede loh. Bahasanya daki-daki. Rakyat kecil ra mudeng. Kan rakyat kemudian jadi bertanya-tanya. Danantara itu lembaga investasi atau lembaga penyakitan? Kok disuntik terus itu. Yang tiap tahun kok jaluk suntik. Dan suntikannya 300 triliun. Ugal-ugalan itu. Loh, Danantara itu lembaga investasi atau lembaga mantri desa. Tiap tahun kok nyunat. Mandek-mandek. Nah, Danantara itu lembaga investasi atau koperasi simpan pinjam. Nah, tiap tahun kok jaluk setoran terus. Logikanya di mana bos yang kayak ginian itu? Lu cara mengelola negara itu ora plek jimlek sama menghidupkan perusahaan. Konteksnya beda. Ngurus negara itu memang ada beban-beban yang mesti ditanggung. Ada kementerian yang kerjaannya memang ngabisin duit, ada. Coba Kementerian Kesehatan, Kemendikdasmen, Kemendiksaintek, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, PUPR dan sebagainya. Mayoritas kementerian memang tugasnya ngecakne duit, membelanjakan. Sedang tugas nyari uang itu hanya di sedikit kementerian dan jadi beban di BUMN. Nah sekarang Danantara katanya super holding, induk salah satu BUMN. Mestinya kan ditugasi cari pemasukan untuk negara. Lah kok sing dipaparke malah kewajiban-kewajiban negara untuk nguripi alias menghidupi Danantara. Lah kualik-walik to. Ini cara mikirnya piye? Investasi di konteks negara tidak selalu hasilnya materi, bukan. Ada timbal balik, take and give materi ke APBN. Tidak selalu begitu. Kalau beneran ada duit APBN ke Danantara, harusnya di tahun pertama atau maksimal tahun kedua, oke lah, disebut investasi. Tapi berikutnya kan harus menghasilkan untuk dimasukkan ke kas negara. Untuk kepentingan rakyat dan kepentingan negara. Tapi kuncuran atau setoran tahun ketiga dan seterusnya harus dianggap sebagai piutang. Kalau perlu malah menghasilkan. Dengan berstatus jadi piutang, maka Danantara harus berusaha. Bagaimana duit itu dikembalikan lagi. Disetorkan kembali ke negara. Ke APBN yang tak lihat di bulan ke-5 pemerintahan Prabowo Gibran. Cara bekerja dan menjalankan negara itu persis kayak mengelola perusahaan keluarga wae. Lah mbok tinimbang minta atau ambil duit dari APBN. Lo kasus-kasus korupsi itu loh. Beneran diurus tuh, diusut serius, ditegakkan. Ambil uangnya itu yang dikorupsi yang jumlahnya bisa ribuan triliun ini. Kan genah banget. Kasus oplosan premium Patraniaga. Kerugian dialami nominalnya tembus 986,5 triliun. Ambil itu untuk dimasukkan ke Danantara. Berarti nimbang jupuk duit APBN, duitnya rakyat. Kenapa nggak ambil uangnya para koruptor itu? Ambil aja tuh yang dikorupsi. Semua duit-duit hasil korupsi masuk ke Danantara. Jangan mengganggu kepentingan rakyat yang hidupnya sudah ngerekoso ini. Kan gitu toh. Bukan malah mengandalkan dana APBN yang buat ngidupin rakyat. Malah disutur, dipangkas, dipronggol. Nggak nalar itu. Nih tak kasih persamaannya itu. Padanannya. Perumpamaan tentang mengapa APBN jangan dikurangi buat Danantara. Ini contohnya keluarga lagi nih.
Soalnya contoh ngono kuwi yang paling gampang dipahami sama kita semua. Misalnya ini per bulan. Seorang kepala keluarga berpenghasilan 10 juta. Nah, anak kita buka usaha. Terus rutin tiap bulan minta 1 juta buat usahanya itu. Nah, kan APBN kita itu 3.600 triliun. Buat Danantara 326 triliun, setara 10%-nya. Ya kurang sithik lah. Kira-kira kita sebagai kepala keluarga, kalau per bulan diminta bantuan usaha milik anak kita hingga durasi sampai 10 tahun, yo meneng wae. Atau kita akan menilai usaha yang dibangun dia itu prospektif apa tutup wae. Diberi kesempatan kepada anak. Harusnya kan gitu. Gitu kan? Yang namanya usaha itu tujuannya buat nambah pemasukan. Bukan jaluk suntikan. Bukan dibantu terus. Harusnya mendapatkan pendapatan untuk bati. Duwe usaha kok setor modal tak berhenti, pemasukannya nggak ada, nggak jelas, batine renek. Ojo-ojo malah duitnya hilang dikorupsi kabeh. Nah, apakah kita akan diam aja? Negara akan diam. Dan perkara Danantara ini, baik Presiden maupun Pak Hasim atau sampai Pak Rosan sebagai CEO Danantara, nggak pernah tuh cerita berapa yang bisa diterima negara dari duit investasi 326 triliun tiap tahun itu. Coba ngompoles googling, ada yang pernah sampaikan datanya? Nggak ada itu, cek sendiri bila ada. Kalau ada yang nemu soal proyeksi atau target pemasukan buat negara, silahkan dikasihkan di kolom ini komentar di ngompol. Loh, padahal kita bisa ditelepon jasa asuransi loh, atau ditelepon investasi bodong. Wih, bayangkan ada janji-janji keuntungan atau benefit apa yang bakal kita terima, entah benefit bulanan, triwulan, akhir tahun hingga pas akhir perjanjian. Bahasa di perbankan itu ada setoran dividen atau apalah namanya yang kita terima rutin. Nah, timbal balik atau dividen ke pemerintah dari Danantara itu gak nate disampaikan, gak pernah disampaikan. Di Danantara ini soal bati blas reneng. Bukan ini yang disebut 280 juta rakyat dikadalin berjamaah. Ya kalau namanya lembaga investasi Danantara, bagaimana bisa mengembalikan hasil dari investasi kepada negara? Orang jaluk suntian terus. Ini bener ini 280 juta rakyat dikadalin sama gelinter orang. Hasilnya kita belum ngerti ya seberapa. Potongannya per tahun harus dipastikan nominalnya. Iki cara duwe investasi ini model apa ini? Contoh yang podo plek jiplek investasi Danantara. Itu persis musim lebaran bagi anak-anak itu loh. Duitnya dijaluk mboke, alasannya meh disimpen ning bar kuwi 12. Ora jelas nasibe duitnya ning ndi. Padahal sing anake sing golek kemana-mana itu. Cari angpo di mana-mana, cekel mboke bablas. Lah para ibu itu ndongone kenceng no. Anake ra kelingan investasi, bodong duit fitrah sing dikumpulke muga-muga ra kelingan. Karena udah dihabiskan ibunya. Nah, ini contoh aja seperti itu. Loh, begawan kan ya gumun ini. Danantara itu kan kayak apa sih model bisnisnya? Kok yang pasti setorannya per tahun? Ning pemasukan ke APBN gak jelas, gak dijelaskan. Orang omongan yang kono kuwi mau. Yang kayak gini ini katanya mau berkuasa 2 periode atau selama 10 tahun. Lho piye nalare ini? Presiden dan adiknya terus-menerus menarasikan sumber duit yang dimasukkan ke Danantara, hasil efisiensi, hasil mencegah korupsi dari alokasi belanja yang tidak masuk akal. Ini rakyat ini dianggap bodoh kabeh. Ramudeng perkara setoran sama investasi. Lah bubar ini negara ini. Ini salah satu masyarakat yang berbicara keras dalam begawan. Dan masih banyak teman-teman yang berbicara keras untuk masalah Danantara ini. Lu cara bikin usaha macam Danantara. Ya orang main blas bos. Di sini setor tok. Tidak ada perolehan atau keuntungan. Tanya tuh yang pada punya usaha itu, apalagi modalnya pinjam ke bank atau ke lembaga keuangan. Apa proposal proyeksi bisnis macam gituan akan di ACC sama bank. Oh, dipisui. Di ACC lah jamin yang enggak.
Ayolah para pengamat ekonomi, ahli investasi, para akademisi yang mudeng. Apa pada mau diem aja itu? Di kampus-kampus itu. Jelaskan pada kami rakyat. Danantara ini bakal menguntungkan apa membuntungkan. Atau akan menyengsarakan rakyat. Atau malah uangnya bakal hilang. Tapi cara menjelaskannya jangan pakai bahasa-bahasa jelimet loh. Bahasa-bahasa yang daki-daki. Bahasa yang akademisi jangan. Rakyat gak mudeng. Orang perlu nganggo istilah sing kamera tahu krungu, gak usah sok menunjukkan diri sebagai seorang pintar. Kami ini butuhnya paham supaya nambah pinter. Dudu dipinteri, kasih contoh atau permisalan, perumpamaan dengan apa yang mudah dipahami sama kami rakyat kecil. Lagian loh, para pengelola Danantara itu mestinya orang-orang yang tepat, orang-orang yang pas dan tidak disambi atau punya jabatan rangkap supaya bisa konsentrasi dengan benar. Dan penting tak tegaskan, anggar skema bisnis serta keuntungan Danantara itu jelas. Gak masalah tuh adanya lembaga baru Danantara. Masalah kan sampai sekarang, atau yang kita pahami, mau urusan duit masuk ke Danantara tok. Bukan seberapa besar hasil Danantara ke APBN. Jadi, apakah kita sebagai rakyat mau membiarkan sebagian APBN dimasukkan ke Danantara? Lah yang kayak gini kok ngaku-ngaku pemimpin untuk memikirkan rakyat. Ya halo. Bagaimana dengan wakil rakyat? Para anggota DPR di Senayan. Jangan diam, jangan tidur. Hanya menerima gaji aja. Teriak untuk rakyat. Bela rakyat, dampingi rakyat. Supaya rakyat semakin sejahtera. Ya pesan Begawannya. Sampai jumpa, salam Begawan, salam Ngempol. Jangan lupa subscribe. Dadah.